Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang tidak boleh kita tinggalkan dan harus kita baca setiap kali kita sholat, setelah kita tahiyat akhir dan sebelum kita salam adalah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka jahanam. Dalam riwayat lain, min adzabil qabri atau min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka jahanam, dan aku berlindung kepadamu dari azab di kuburan. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah ketika masih hidup dan fitnah di saat kita meninggal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Jadi ada tiga. Yang pertama, kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan dari kedahsyatan azab di neraka jahanam. Yang kedua, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah di kuburan ataupun azab di kuburan. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk meminta perlindungan dari fitnah ketika masih hidup dan di saat menjelang wafat. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Begitu penting dan urgennya doa ini sampai-sampai Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk membacanya minimal sekali ketika kita sholat, yaitu sebelum kita salam. Dibaca di setiap kali penghujung sholat. Bahkan ada sebagian para ulama salaf dulu dalam rangka untuk mendidik anak mereka. Ketika anak mereka melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat, mereka bertanya kepada anaknya, apakah kalian membaca doa ini? Kalau anaknya mengatakan belum atau tidak, maka sang ulama tersebut akan menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya. Tentu sholat tidak batal tanpa doa tersebut, tetapi ini bentuk tarbiyah yang menunjukkan urgensi dari doa ini. Karena ini adalah fitnah yang akan mengancam kehidupan manusia. Fitnah yaitu berupa azab di kuburan, kemudian azab di neraka jahanam, kemudian fitnah ketika masih hidup, dan fitnah ketika menjelang wafat, dan min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya dajjal. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah dan azab di kuburan sangat jelas sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran. Beliau mengatakan, inna ahwala ahli nari adaban yaumal qiyamah, bahwasanya penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat nanti, la rajulun tudau takhta akhmasa qadamai, seorang laki-laki yang diletakkan di bawah telapak kakinya ni'al, sandal yang terbuat dari neraka, yugli bihi dimaghu, karena memakai sandal yang terbuat dari neraka maka otaknya mendidih, demikian juga seluruh badannya akan hancur. Itu baru pakai sandal. Bagaimana dengan siksaan yang lebih berat daripada itu? Kemudian jemaah sekalian, terkait tentang siksaan di kuburan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, azab di kuburan. Jelas banyak sekali hadisnya. Pernah satu waktu Rasulullah SAW berjalan bersama dengan beberapa sahabat, kemudian menemukan dua kuburan yang masih basah, artinya masih baru dikuburkan. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk mencarikan pelepah kurma yang masih basah. Diambillah satu pelepah kurma, kemudian beliau membelah menjadi dua, ditancapkan satu di kuburan A, satu di kuburan B. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani, kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzibani bikabirin, mereka diadab bukan karena perbuatan dosa besar, tetapi yang satu la yastatiru min baulihi, ketika dia itu buang air kecil, dia tidak ambil sutroh. Artinya ya di hadapan manusia dilihat oleh orang. Ada makna yang lain kata para ulama, yaitu apa? Dia tidak menjauhi percikan air kencingnya tersebut sehingga mengenai pakaiannya. Kemudian yang satunya yamshi bin namimah, kemana-mana mengadu domba. La'allahuma yukhaffifani ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dua pelepah kurma ini meringankan adabnya selama masih basah. Jamaah sekalian, tentu Nabi Muhammad SAW tahu. Karena apa? Karena itu diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita tentunya tidak boleh melaksanakan hal yang sama, karena orang tersebut diadab apa tidak, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah ketika masih hidup dan fitnah di saat menjelang wafat, menjelang mati. Ketika hidup banyak sekali fitnahnya, harta bisa menjadi fitnah bagi kita,
istri dan anak juga bisa menjadi fitnah bagi kita, jabatan apalagi. Nah, tentunya kita minta perlindungan jangan sampai kita menjual agama kita karena mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian yang terakhir adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal fitnah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tidak ada satu orang pun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mengingatkan umatnya tentang fitnah dan dahsyatnya fitnah si buta Dajjal yang pendusta. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya doa ini senantiasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Atau riwayat lainnya, Allahumma inni a'udzubika min adabin finnar, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Mari kita mencoba membacanya dan mari kita didik anak kita untuk senantiasa membaca doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.